Nah, teman-teman sekarang bisa menuliskan juga nih, apakah teman-teman sudah tahu cara mengelola kecemasan itu? Ya, ada yang lumayan tahu, belum tahu. Teorinya tahu, tapi praktiknya susah. Oke. Kemudian kamu baik-baik saja selama kamu ya, selama kamu yakin. Oke, sedikit tahu. Tahu tapi tidak pernah dilaksanakan. Wah, tahu tapi sulit menjalaninya. Jadi kebanyakan tahu ya cara mengatasi kecemasan itu gimana, tapi mungkin realisasinya sulit nih. Oke, ada yang belum tahu juga. Sejauh ini belum tahu. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bisa dituliskan lagi nih, apa yang teman-teman lakukan nih biasanya ketika mengalami rasa cemas itu? Ada yang menenangkan diri, deep breath, take a deep breath ya. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan-pelan gitu ya. Ada dengan yang makan, istighfar terus tidur, berdoa, jalan kaki yang jauh. Oke, mungkin itu cara-cara kita untuk mengurangi kecemasan yang terada ya. Kemudian menenangkan diri, menangis, dengerin lagu, jalan-jalan. Oke, berwudu, sholat, minum air, beribadah ya teman-teman. Jadi mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, did you find this lesson interesting and challenging? Jadi teman-teman bisa pilih too hard, just right, atau too easy. Ya, lingkarannya bisa digeser gitu ya. Just right kebanyakan. Oke, gitu ya. Jawaban dari teman-teman tentang kecemasan ini. Oke, apakah kita masih punya slide lagi? Oke, sepertinya udah selesai ya teman-teman main Peerdesk-nya. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kita udah tahu nih pendapat teman-teman tentang kecemasan-kecemasan. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ibu Nurul dan Ibu Novi untuk dapat memaparkan materinya. Untuk itu kepada Ibu Nurul dan Ibu Novi dipersilahkan. Baik. Terima kasih Nasti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya, aktif. Alah, ayunnya Masya Allah. Lipstick. Oh, The magic of lipstick. Nggak mandi pun jadi kelihatan sudah mandi. gitu ya. Baik. Rahasianya ada di lipstick. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini, alhamdulillah hari ini pada akhirnya bisa ketemu lagi setelah kemarin di Oktober kita sempat libur. Karena ya kemarin bilalah pas kejatah sakit sayanya, gitu ya. Jadi ya kita terpaksa liburkan dulu di Oktober kemarin. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan tema yang agak bergeser pada akhirnya, gitu ya. Karena kemarin kita 3 bulan kita tiga kali pertemuan kita banyak membahas tentang self harm, suicide, depresi dan semacamnya. Hari ini kita agak bergeser ke kecemasan. Pada akhirnya kita agak refresh hari ini. Meskipun sebetulnya masih di lingkungan yang ya kok kita menyebutnya sebagai common mental disorder ya Mbak. Kalau di psikologi, jadi sebetulnya masih antara depresi dan kecemasan ini masih di lingkungan yang sama sebetulnya. Nah, hari ini kita santai seperti biasanya, gitu ya. Kita nggak akan ada sesi khusus untuk tanya jawab, sehingga nanti teman-teman
feel free untuk kapanpun, seandainya nanti pas kita lagi di tengah-tengah berbicara, terus kemudian teman-teman terpikirkan untuk ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin disampaikan atau ide-ide pendapat yang pengen teman-teman sampaikan, boleh feel free disampaikan, boleh lewat apapun, boleh lewat chat, boleh lewat open cam ataupun open mic aja, nggak perlu open cam gitu ya, senyamannya teman-teman gitu ya. Termasuk kalau teman-teman pengen identitasnya tidak diketahui, boleh juga dititipkan ke panitia kalau nanti ada yang ingin ditanyakan. Atau mulai sekarang aja di rename. Rename apa Mbak? Di rename namanya, itu di rename. Untuk? Kalau nggak mau Panitianya ketahuan. Bukan. Oh ya. Teman-teman kalau nggak ingin ketahuan boleh merename namanya. Nanti sehingga kalau bertanya tidak perlu menunjukkan nama aslinya. Atau kalau dititipkan ke panitia juga boleh. Hari ini MC yang bertugas adalah Nasti. Jadi silakan dicari, nanti ada nama MC Nasti. Nah, boleh DM ke beliau. Atau mau dimulai dengan pertanyaan, letusan pertanyaan boleh. Open mic, kita buka dengan diskusi, baru nanti kalau memang diperlukan slide, kita akan tampilkan slide. Silakan. Sip. Oke, teman-teman dapat penawaran nih. Barangkali ada yang mau membuka dengan pertanyaan. Daripada nanti kehabisan waktu, mau bertanya, nggak terjelaskan, sayang. Betul. Karena pasti kehabisan waktu kalau menjelaskan tentang common mental disorder itu. Kenapa? Karena ya itu common, itu di sekitar kita. Jadi pasti sangat range-nya itu sangat wide gitu dan luas. Nah ini nih, ada nih. Mau open mic? Mbak Elita Permata? Open mic? Ya, open mic dong, seru. Kita diskusi. Ya, udah katanya. Ya, skripsi kayaknya banyak banget tadi ya. Beberapa ada yang menyampaikan. Jadi psikosomatis. Ini langsung cara mengatasi. Ini depresi. Depresi, kemarin kita bahas depresi ya? Bukan? Iya. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas depresi. Iya. Adakah yang spesifik kecemasan? Ya, depresi dengan kecemasan tuh komorbid gitu, biasanya saling berendengan. Satu menyebabkan yang lain, satu hilang, lainnya tumbuh. Sini berganti. Ada yang lainnya? Atau kalau ini Mbak Nurul, yang banyak itu adalah kecemasan menghadapi skripsi gitu. Jadi mereka cemas dengan skripsinya. Ini skripsi saya sudah bagus apa belum, sudah sempurna apa belum. Terus mereka juga cemas ketemu dosen pembimbingnya. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi tuh. Oke, sekarang antar kita aja Mbak Novi. Kita lihat di sekeliling kita, kita udah sampai saat ini gitu. Ada nggak ketemu dengan orang ketika skripsi atau tesis tidak mengalami psikosomatis atau kecemasan? Ada nggak? Ada nggak? Rasa-rasanya nggak mungkin ya. Kalau nggak cemas malah aneh ya. Iya, gitu. Kecemasan itu terkadang menandakan penting atau tidaknya satu masalah yang akan kita hadapi, urusan yang akan kita hadapi. Terkadang menjadi penanda seberapa serius kita menghadapi itu, seberapa serius kita mencoba untuk menyelesaikan itu. Jadi ada masa-masa di mana memang kecemasan itu justru dibutuhkan. Gitu. Saya tuh sampai sekarang tuh ingat dua hal, karena saya suka dua orang ini. Gitu. Yang satu itu Valentino Rossi kemarin, hari yang sangat menyedihkan, hari Ahad kemarin, akhirnya selesai sudah di MotoGP. Dia mengatakan, kapan dulu gitu. Ya, ini mungkin dulu ya itu ditanya, kapan kamu mau pensiun? Dia jawabnya itu sederhana. Ketika aku datang di satu lomba dan aku tidak merasakan kecemasan. Itu berarti sudah tandanya aku harus berhenti. Aku kehilangan euforia itu. Aku kehilangan excitement itu. Itu menandakan aku sudah nggak excited lagi. Nggak harap-harap cemas lagi. Ketika itu sudah nggak ada, kesenangan sudah hilang. Dan itu masanya aku harus berhenti. Rossi itu mengatakan seperti itu. Itu satu. Dua. Kalau di Jogja siapa yang kenal Sheila on Seven kan? Duta itu juga pernah ditanya gitu.
kalau manggung itu deg-degan nggak? Gitu. Nah dia tuh bilang, oh iya pastilah gitu. Oh, kalau manggung kok nggak deg-degan itu ya berarti udah nggak usah nyanyi lagi aja, nggak usah manggung aja gitu. Dia tuh bilang gitu. Jadi di momen-momen tertentu kecemasan itu memang harus ada supaya membuat kita tuh firm gitu, bersiap, waspada. Gitu. Nah disinilah kemudian kita paham tentang pentingnya hormon kortisol, hormon stres. Hormon stres sebenarnya nggak jahat-jahat, nggak selalu jahat gitu. Hormon kortisol itu pada saat-saat tertentu memang harus ada, dibutuhkan. Kalau kita merasa tertekan, cemas, yang terhasilkan oleh tubuh itu hormon kortisol, teman-teman, namanya hormon stres. Itu tuh nanti membuat adrenalin terpumping, jadi bersiap, jadi yang kenceng-kenceng, berkeringat dingin, kemudian jadi fokus, kalau fokus tuh pupil membesar atau mengecil, ya pokoknya jadi fokus begitu, detak jantung semakin meningkat, kemudian jadi tegang gitu, bersiap. Nah itu tuh dibutuhkan untuk momen-momen tertentu, termasuk ketika kita bicara kasus tentang skripsi. Jadi ketika skripsi kok kita cemas, nikmati saja. Nah, di sini juga kita belajar, mungkin sudah saya sampaikan berkali-kali ya Mbak Novi di forum GMC ini, bahwa ada satu fase yang kita harus benar-benar mengenali, mampu memetakan, yaitu fase di mana kita harus menyadari ada apa istilahnya, ada kondisi normal reaction to abnormal situation. Jadi reaksi-reaksi yang itu normal bisa dipahami ketika menghadapi untuk merespon kondisi yang abnormal, yang tidak normal, yang tidak seperti biasanya. Memang paling gampang di setting bencana alam, kayak gempa bumi. Orang yang saya bantul gitu, jadi saya gampang banget menjelaskan ini gitu. Ketika terkena gempa bumi itu, orang itu merasakan dikit aja, goncangan dikit aja itu kan langsung begini, jingkirat. Ada truk besar pengangkut bantuan gitu yang sampai dung gitu aja udah yang waspada. Gitu. Untuk kondisi normal itu reaksi itu nggak wajar. Ngapa sih kok kagetan nih? Jantungan kok saiki. Kan begitu. Tapi kalau kondisi seperti itu tuh justru dibutuhkan, apalagi ketika gempanya gempa susulan. Justru itu dibutuhkan. Orang yang kaget, kita kagetan dan segala macam dibutuhkan. Kenapa? Karena memang butuh kewaspadaan tinggi untuk segera keluar dari ruangan gitu, ketika ada stimulus itu. Kemudian jadi senggol bacok, iya karena waspada, disenggol, nah, kan gitu, sensitif. Nah itu adalah reaksi-reaksi yang untuk kondisi normal itu aneh gitu, tapi untuk kondisi abnormal itu bisa dipahami. Nah tidak hanya di setting bencana alam, setting krisis di apa yang kita alami sehari-hari pun itu bisa kita pahami dengan istilah itu. Skripsi normal enggak kan? Apa tiap hari kita mengerjakan skripsi sama tesis? Oh ya udah gila saya. Kalau harus tesis tiap hari ya Mbak Novi ya, cukup tesis itu yang kemarin itu aja dan PKPP gitu, habis terlewati. Nah kalau mau S3 itu nanti lagi gitu, disertasi, tapi ada fasenya. Nah fase-fase itu bukan fase normal, fase abnormal. Jadi kalau kita pas menghadapi skripsi itu kok kita itu susah tidur, nggak enak makan, senggol bacok, psikosomatis, gatelen, boroen, suka migrain, kemudian mual-mual, ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Mau ketemu sama dosen 2 hari lagi, diarinya sudah dari sekarang, nggak apa-apa, dinikmati aja, gitu. Ya, jadi nggak usah diglorifikasi. Menjadi harus segera ke dokter misalnya ketika itu udah sangat mengganggu, misalnya diare terus-terusan kemudian lemas, nah itu baru kita bicara tentang fisik gitu. Untuk apa menginjeksi kekuatan kita harus ke dokter untuk dan segala macam. Itu udah sekedar migrain akibat kamu kenapa ya aku nggak tahu, coba ingat-ingat kamu tuh ada apa, sesuatu yang besar apa di depan. Nggak ada sih, besok itu aku tuh ketemu sama dosen. Wah iya gitu.
Itu sangat hal yang sangat bisa dipahami ketika migrain, nggak enak makan, nggak enak tidur dan segala macam. So kalau Mbak Nopi pasti juga sama, dinikmati aja. Jadi tidak ada yang tidak menimbulkan multiple anxiety, cemas terhadap rasa cemas yang memang rasa cemas itu memang sudah seharusnya di situ. Jadi kalem saja menghadapi itu. Oke, aku kok cemas banget. Ya sih, aku sekarang lagi fase ini. Jadi memang tidak terelakkan cemas. Oke, kalem. Baiklah, aku terima. Baiklah, aku jalani. Itu sih. Jadi teman-teman mahasiswa ini harus pandai-pandai memetakan kondisi abnormalku itu kalau kuliah itu kapan saja. UASku itu kapan saja, deadline tugasku itu kapan saja, UTSku itu kapan saja, kapan aku ketemu dengan dosen yang serem itu gitu. Itu tuh dipetakan karena itu akan menjadi kondisi-kondisi abnormal yang harus disiapkan. Gitu ya. Jadi ketika muncul hal-hal seperti itu ya nggak usah kaget. Gitu. Mbak Nopi mau nambahin? Ya, ini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau mengerjakan skripsi sampai memiliki keinginan untuk bunuh diri? Nah, mau nggak Mbak Nopi ini bunuh diri itu katanya Mbak Nopi kemarin habis baca-baca. Oh iya, jadi inget toh Mbak Nopi. Mbak Nopi udah baca yang CPMH yang panduan itu. Nah, itu udah ada bahasa Indonesianya sekarang. Oh, alhamdulillah akhirnya. Udah ada bahasa Indonesianya gitu. Nah, gimana Mbak Nopi yang sudah habis baca lebih ini? Kira-kira gimana Mbak? Sebetulnya kalau terkait dengan depresi ini kan kita sudah membahas di pertemuan yang sebelumnya. Dan yang hari ini pengen kita fokus ke kecemasan. Terus kalau saran saya, kalau memang sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup, maka ya perlu untuk segera ketemu dengan psikolog atau boleh juga ke psikiater, atau kalau teman-teman ada teman sharing yang lainnya, cobalah untuk sharing terlebih dahulu. Betul. Gitu. Betul. Sharing dan nanti kalau memang ini ya Mbak Novia, ketemu dengan psikolog tuh jangan menunggu parah teman-teman. Kalau memang pengen ketemu, pengen ngobrol dan kok ya dilalahnya teman dekatnya itu pulang kampung gitu, ya udah kok ya ke psikolog. Psikolog puskesmas sekarang juga banyak ya Mbak Novia. Iya. Dan teman-teman boleh kok datang ke psikolog, cuman bilang ke psikolognya, Bu, Mbak, saya cuman pengen didengerin aja gitu. Saya cuman pengen cerita aja gitu. Boleh banget gitu. Jadi nggak harus yang mencari solusi yang gimana-gimana gitu. Cerita seperti ketemu temen, terus ya pengen ngobrol aja gitu, boleh banget. Jadi nggak harus yang berat dulu. Mbak Nisa ini bilang nih Mbak Nopi, mungkin kendalanya biaya. Kalau psikolog puskesmas berapa biayanya Mbak Nopi? Berjuta-juta kok. 7.000 kayaknya setahu saya. Oh, mahal sekali ya 7.000. Dapat makan siang 7.000. 7.000 loh. 7.000 dapat kesempatan ngobrol loh. Tuh, dimanapun ada, setiap kecamatan ada. Oh, nggak enak ke psikolog puskesmas, saya pernah ke sana. Di puskesmas mana? Puskesmas yang kecamatan itu, pindah ke kecamatan yang lain, kali aja cocok. Kan namanya cocok-cocokan. Gitu. Yeah. Jadi jangan digebiahui ya Mbak Nop ya. Iya, dan psikolog itu punya banyak pendekatan sebetulnya. Dan masing-masing psikolog kadang-kadang fokus ke pendekatan tertentu yang mungkin bisa jadi nggak terlalu cocok untuk teman-teman gitu. Jadi bisa jadi mungkin ke psikolog yang lain lebih cocok. Dan nggak apa-apa juga gitu. Ke psikolog itu enak. Mental block-nya lebih ringan gitu. Dia nggak kenal dengan kita, nggak kenal siapa kita, gitu. Dan rahasia insya Allah dijamin karena itu kode etik profesional. Kemudian tempatnya nyaman. Nah, apalagi ditunjang dengan biaya yang murah seperti psikolog puskesmas. Kurang apa lagi coba? Kalau dengan teman kan kita sudah seudon duluan terkadang. Waduh, nanti itu ember nggak ya? Kan itu seudon udah dosa duluan. Nah, penting ke psikolog lah. Gitu. Terus ada lagi? Oh, yang tentang bunuh diri tadi. Yang raise hand ya, Bu. Oh, mana-mana, silakan. Dari Kak Farida Susantina. Ya. Boleh. Ini banyak banget pertanyaannya di ini. Kayaknya nggak bisa dibaca semuanya. Iya, silakan Ibu.
Ya, terima kasih Mbak Nurul, Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, senang sekali bisa bergabung pada acara ini. Kebetulan saya dosen, Mbak, ya, gitu. Oh, di mana Jadi Ibu? saya dosen di STKIP Aramandiah Depok. Oh, dari Masya Depok, luar Allah. biasa. Dari Depok ini saya. Jadi tadi saya menyimak rata-rata ini kan banyak mahasiswa ya yang mengeluh masalah skripsi ya, Mbak Nurul sama Mbak Novi ya. Jadi mungkin kalau saya memang pengalaman juga ini, saya pernah memegang 9 bimbingan ya, 9 mahasiswa bimbingan saya. Dari 9 itu satu yang bermasalah. Itu tadi yang masalah kecemasan, masalah merasa tidak percaya diri, nah merasa ketakutan. Nah, jadi karena saya berpikirnya begini, jadi peran kita sebagai seorang dosen melihat yang rasa kecemasan ini sebenarnya perlu ada sinergis dengan mahasiswa, dibuka komunikasi dengan mahasiswa. Jadi jangan menganggap suatu dosen itu kalau kita lebih takut atau tidak diterima. Padahal jadikanlah dosen itu sebagai sahabat, jadikanlah dosen itu sebagai ibunya. Saya memposisikan anak-anak bimbingan saya itu ibu mereka. Kalau ibu kan berarti mengayomi, kalau ibu kan berarti mendampingi. Kamu kesulitannya apa? Ayo kita bahas-bahas sama-sama. Ayo kalau kamu nanti kita nggak ketemu di kampus, boleh ketemu di rumah ibu. Kita nanti makan apa? Nah itu kan kadang kan membuat mereka terrileks gitu. Nah kemampuan mereka kan masing-masing berbeda, memang jelas pasti berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat, ada yang lambat banget, ada juga yang demikian. Nah di situ nanti jadi mungkin pertanyaan saya sini bukan pertanyaan, tetapi di sini bisa memberikan masukan juga kepada mahasiswa supaya menjadikan dosen itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu loh. Dosen itu sebenarnya bisa jadikan sahabat kita, bisa menjadi ibu kita, tinggal dibuka komunikasi. Tadi saya katakan ada satu mahasiswa saya yang waktu itu memang kecemasan luar biasa karena dia kehilangan ibunya. Kehilangan ibunya, meninggal, kemudian dia lagi skripsi. Nah, itu kan perlu penanganan khusus. Saya bilang sama teman-temannya, mungkin kalau konsulnya, mungkin beliau itu saya konsulkan khusus, jadi tidak bergabung dengan teman-temannya. Khawatir nanti dia minder, khawatir nanti dia tidak bisa mengikuti sama teman-temannya. Saya bikin acara waktu khusus untuk berdua, saya berdua sama dia. Nah itu alhamdulillah juga bisa tertangani rasa cemasnya, rasa percaya dirinya. Mungkin itu Mbak Novin dengan Mbak Nurul. Jadi saran saya mungkin mahasiswa yang ada di sini, ayo buka komunikasi dengan dosen, jadikan mereka itu ibu kalian, jadikan mereka itu sahabat kalian, jadikan mereka itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakutin gitu. Cemas itu kan rasa takut nggak diterima, takut nanti direvisi. Itu biasa revisinya, namanya kan lagi dibimbing. Ya, mungkin itu saja Mbak Novi, Mbak Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida tadi ya? Bu Farida, iya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga seluruh dosen seperti Bu Farida ya, gitu. Jadi teman-teman mahasiswa lega gitu. Baik. Ya, tadi kita dapat perspektif yang dari sisi seorang dosen gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin mahasiswa kayaknya serem gitu, kalau sama dosennya ternyata dosennya menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Farida untuk sharingnya. Barangkali bisa membuat mahasiswa jadi lebih punya sudut pandang yang berbeda. Dan gimana Mbak Nurul? Ini pertanyaan banyak banget. Ini sebenarnya ini sepertinya banyak yang skripsi akhir ya. Ada juga yang tanya ini psikosomatis, akhirnya tidak mau mengerjakan skripsi sama sekali. Apakah terus harus dibujukin terus? Ini banyak. Artinya kan memang kalau kita bicara tentang mogok skripsi itu sudah lagu lama ya Mbak Novi ya, sejak kita dulu gitu. Ini sebetulnya sudah harus langsung ke psikolog karena pasti ada hal-hal yang langkah-langkah yang mungkin lebih pas kalau psikolog yang kemudian memberikan. Tetapi begini teman-teman, kita itu kan kita pernah membahas PFA enggak ya di forum ini? Pernah kemarin. Oh iya ya, psychological first aid ya. Iya teman-teman, kita kan sebagai first aider ya, gitu. Semua itu harus mampu menjadi first aider bagi teman-temannya. Kalau kita sebagai first aider, gitu, ya apa yang bisa kita lakukan memang sebatas 3 itu, look, listen, link, gitu. Jadi jangan fokus ke skripsinya. Seringkali kan kita fokus ke masalahnya, gimana caranya memberikan solusi supaya itu tuh terselesaikan. Terlalu berat sebagai first aider, nggak fair, gitu.
first aider tugasnya 3 itu aja. Look, listen, link. Gimana caranya? Goalnya itu adalah membujuk dia untuk bisa ke psikolog, untuk bisa ke DPA, untuk bisa ketemu dengan dosen, mungkin bukan DPA, mungkin bukan DPS, tapi dosen tersebut mungkin temennya itu lebih nyaman. Kerjakan skripsi enggak, itu terlalu berat kalau dipikirkan. Link aja, look, listen, link, udah itu aja. Begitu ya Mbak Elita Permata, jangan dipikir terlalu ini. Look, listen, link dulu. Hubungkan pada yang memang lebih menguasai tentang ilmu itu. Bagaimana membujuk dia supaya mau mengerjakan skripsi lagi. Itu bukan kita. Bukan kita. Itu bukan tugas first aider gitu. Kalau tugas kami ketika jadi psikolog gitu, seperti itu. Jadi kalau first aider, look, listen, link itu aja. Goalnya adalah gimana caranya membujuk yang bersangkutan untuk mau ketemu dengan orang yang lebih, bisa itu dosen yang dia nyaman, bisa itu langsung ke psikolog. Yakinkan bahwa enggak kok bahwa di situ itu just sekedar ngobrol aja supaya dapat titik terang. Karena yang bersangkutan pasti dia juga mau keluar dari konflik itu, kemelut itu. Jadi kalau ada setitik, kita coba ini dulu yuk. Ya nothing tulus lah, kita coba lagi. Setelah ini yo kita lihat nanti aja lah. Tapi yang penting kita usaha dulu. Bujuk dulu. Look, listen, link. Kembali ke prinsip sana. Itu mungkin Mbak Novi. Oke. Kalau ingin lebih jelas terkait dengan PFA, depresi, suicide, gitu ya, bisa. Sebenarnya yang kemarin kalau nggak salah diupload di YouTube, tapi saya nggak tahu linknya mana. Nanti barangkali panitianya bisa share linknya. Saya bahkan belum pernah membuka video saya sendiri, tapi barangkali nggak pernah saya juga. Kayaknya sih ada. Nanti mungkin teman-teman panitia bisa dibantu share linknya. Mbak Nabi sebentar, sebelum kita melanjutkan, ada satu menarik ini. Apa tuh? Dulu kita pernah membahas ini. Kita pasti membahas ini kalau kita ngobrol tentang tesis dan skripsi. Dari Mbak Devinta. Bagaimana cara mengatasi fase denial untuk mengerjakan skripsi? Denial atau withdrawal? Untuk mengerjakan skripsi karena terlalu takut dengan file skripsi dan bertemu dengan dosen. Withdrawal mungkin ya. Terima kasih. Justru kebalikannya ya Mbak Nop ya. Apa Mbak? Kalau skripsi itu nggak boleh berhenti. Oh iya. Cuma benerin koma, tetap harus buka laptop kan? Iya kan? Mbak Nopi itu, sulit apapun, dia itu tetap keep in touch dengan tesisnya, saya saksinya. Mbak cuma anggota atik, dia tetap gitu. Mbak ada badai, tetap dia terjang. Jadi kuncinya itu memang justru kalau takut gitu, artinya ada bayangan nggak akan selesai, justru harus setiap hari itu cara mengatasinya harus keep in touch dengan itunya. Ngider di kampus meskipun nggak ketemu dosen, tapi jangan sampai lepas dari kampus. Tapi kalau udah terlanjur mungkin bisa, nah ini nanti mungkin akan dibahas oleh Mbak Nopi, teknik apa namanya desensitisasi ya. Kalau sudah nggak mau ke kampus, ya paling nggak jalan lewat kampus, lihat pagarnya, lihat pagarnya udah nggak ini lagi, nggak mual lagi, jalan lebih dekat, artinya masuk ngobrol dengan satpam, nggak usah masuk dulu, dibiasain dulu sampai nanti kemudian terbiasa, terus dideketi dulu. Nah sebelum itu kejadian gitu, makanya kemudian kalau dulu saya Mbak Nopi dan yang Mbak Mas-mas yang lain itu berpesannya selalu itu, kalau sudah masuk mengerjakan skripsi atau tesis jangan pernah sampai lepas. Istirahat boleh, tapi jangan terlalu lama. Jangan berhari-hari. 1-2 hari aja. Karena nanti untuk balik lagi akan sangat berat. Itu. Nanti akan ada desensitisasi. Kamu ke Mbak Novi. Saya nggak nulisin desensitisasi sih Mbak, tapi nanti kita bahas boleh. Nanti teman-teman ingetin ya kalau kita lupa tentang desensitisasi. Oke. Ya intinya itu ya, jadi kalau terkait dengan skripsi semakin kita berhenti nanti semakin berat untuk membukanya. Itu sekedar untuk membuka laptop terus ngebuka filenya itu rasanya kayak berat banget.
kadang laptop udah kebuka tapi terus beralih ke drakor gitu ya. Nah, itu termasuk godaan kalau nggak drakor game. Ya, pertama-pertama cuman ini hiburan dulu deh gitu ya. Terus nanti buka skripsinya nanti gitu. Kelanjutan keterusan sampai malam, besok paginya begitu lagi gitu. Ya, ini soal skripsi dan tesis kita berdua sudah khatam ya. Yang belum disertasi. Tapi percayalah teman-teman, mau seperti apapun beratnya tetap dikerjakan, mau di depan laptop nangis-nangis, mau kayak apapun jungkir balik segala macam, kerjain aja. Nanti insya Allah akan selesai. Karena kalau semakin teman-teman menghindar, semakin berat rasanya. Ya. Nah, ini jadi semangat mengerjakan skripsi. Penyemangat mengerjakan skripsi. Oke, kita masuk ke materi ya. Iya. Apa namanya, khawatir nanti nggak selesai. Sebetulnya kalau tentang kecemasan nggak terlalu banyak yang bisa kita sampaikan. Iya, dan sudah banyak website yang membahas gitu. Atau kita mau mulai dengan, coba dulu slide-nya Mbak Novi, Ya. gitu aja. Nanti biar teman-teman lihat di. Tapi ini sebenarnya teman-teman panitia yang pegang slide yang Mbak, aku pakai handphone soalnya. Jadi dari UKESMA yang semangatnya nggak habis-habis ini, silakan di-share link-nya. Nah, ini dibesarkan misalnya. Nah, sebetulnya kalau kecemasan ya kita jelaskan dengan cepat begitu, nanti barangkali teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh silakan. Tapi kalau menurut saya yang menarik nanti ada di 9 ini sebenarnya Mbak Nurul. Atau kenapa kok aku pengen banget ya kita membahas tentang itu di 9 kesalahan berpikir. Oh iya, oke. Ya, ini cepat aja karena sudah banyak di website juga nanti. Oke. Jadi nanti kita akan membahas tentang 9 kesalahan berpikir orang-orang yang mengalami kecemasan. Menurut saya itu menarik dan sering kita tidak menyadarinya. Oke, teman-teman, kita jalan cepat terkait dengan definisi dan lain-lain. Tadi juga sekarang sudah dibahas. Slide pertama. Ya, oke. Ini kalau terkait definisi di DSM-5, sebetulnya nggak tahu ini ya. Kalau di DSM itu tidak menjelaskan yang kecemasan adalah lalala gitu ya, karena biasanya fokus ke gejalanya apa aja gitu. Cuman ya kurang lebih seperti ini. Jadi antisipasi terhadap ancaman di masa depan. Jadi rasanya seperti ada yang mengancam di masa depan. Dan seperti yang tadi Mbak Nurul sudah jelaskan bahwa tidak semua, bahwa cemas itu bisa dialami oleh semua orang gitu ya, tetapi tidak semua orang mengalami gangguan kecemasan. Nah, nanti apa bedanya gitu ya? Jadi semua orang bisa mengalami cemas, tetapi tidak semua orang mengalami gangguan kecemasan. Oke, next slide. Nah, ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Nurul. Jadi bahwa cemas itu hal yang normal, gitu ya. Apalagi kalau kita sedang dalam kondisi yang abnormal. Jadi di situasi yang abnormal, kalau kita cemas itu adalah hal yang sangat bisa dipahami. Seperti misalnya kalau teman-teman sedang besok pagi ujian, terus kemudian teman-teman nggak cemas, maka aneh jadinya gitu ya. Jadi teman-teman tidak mempersiapkan ujian untuk besok pagi, nggak belajar gitu ya. Jadi kecemasan di kondisi tertentu kita membutuhkannya. Termasuk juga pandemi ini, kalau teman-teman nggak cemas, mungkin teman-teman nggak akan mengikuti protokol kesehatan, nggak mau menjaga kesehatannya sendiri, gitu ya. Terus semaunya sendiri, gitu. Maka kecemasan itu dibutuhkan dalam kondisi yang abnormal. Nah, kemudian, kalau kita bicara gangguan kecemasan, nanti ini berkisar antara ringan sampai berat. Jadi memang range-nya itu bisa yang sangat beragam, gitu ya, bisa yang dari ringan sampai yang ke sangat berat, gitu. Nah, disebut sebagai gangguan kecemasan ketika sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi misalnya sudah mengganggu fungsi sosialnya, jadi sulit berteman gitu ya, atau mungkin jadi secara akademik performance-nya jadi terganggu gitu ya, kemudian prestasi akademiknya jadi berkurang, atau mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja performance ketika di situasi pekerjaan jadi terganggu gitu ya.
Nah, itu artinya sudah menuju ke tahap gangguan kecemasan. Next slide. Nah, tipe kecemasan ada banyak sebetulnya, ini ada beberapa yang tidak kita tuliskan, cuman kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa, dan poin yang pertama dan kedua itu biasanya dialami oleh anak-anak. Jadi kalau teman-teman boleh flashback lagi gitu ya, apakah dulu pernah mengalami ini gitu ya? Karena kalau poin pertama dan kedua ini ketika ini dialami oleh anak-anak dan tidak tertangani dengan baik, maka akan terbawa terus gitu nanti sampai remaja, sampai dewasa gitu ya. Selective mutism ini anak-anak yang mereka membisu di satu tempat tetapi tidak di tempat yang lain. Jadi anak-anak yang kalau di sekolah itu dia membisu tapi di rumah dia rame gitu. Nah, separation anxiety juga anak-anak yang takut berpisah dengan figur lekatnya, jadi entah dengan orang tuanya atau dengan keluarganya gitu. Nah, yang lainnya ada spesifik fobia seperti ketakutan terhadap binatang tertentu atau takut dengan ketinggian. Social anxiety nanti insya Allah akan dibahas di bawah, dan juga generalized anxiety disorder. Nah, kurang lebih seperti itu kok. Panic disorder dan agrofobia ini kayaknya nggak terlalu banyak di masyarakat. Tapi meskipun ada juga yang mengalaminya. Yuk kita next slide lagi, kita cepat-cepat aja. Oke, nah social anxiety kenapa ini saya khususkan? Karena memang banyak banget terjadi di sekitar kita. Mahasiswa juga banyak banget, jadi orang-orang yang mengalami kecemasan, takut bertemu dengan orang yang baru, takut tampil di depan banyak orang, gitu ya. Terus merasa selalu diawasi, ini banyak banget terjadi di sekitar mahasiswa. Nah biasanya ini suka bermula dari itu tadi, selective mutism, terus di masa kecilnya gitu ya, mereka punya kecemasan ketika berada di situasi sosial gitu. Sehingga ketika berlanjut mereka menjadi dewasa, seringkali yang terjadi adalah mereka menjadi punya social phobia atau social anxiety ini tadi. Ditambah lagi biasanya ketika ini tidak tertangani dengan baik, biasanya masalahnya akan menjadi bergulir menjadi lebih kompleks gitu ya. Seperti adanya kasus-kasus bullying dan lain-lain biasanya bermulanya dari sini. Karena bullying itu kan tidak, jadi gini, bullying itu tidak hanya masalah pembulinya gitu ya, tetapi seringkali bullying itu terjadi ketika sosok yang memiliki karakter sebagai pembuli ketemu dengan karakter orang yang seolah-olah dia layak untuk dibully gitu. Jadi orang-orang yang takut untuk berteman, orang-orang yang pendiam kok di kelas gitu ya. Nah, seringkali orang-orang yang karakter pembuli ketemu dengan karakter orang yang terlihat layak untuk dibully gitu ya, maka terjadilah bullying di situ. Oke, next slide. Ini kayaknya kalau GAD Mbak Nurul yang lebih tepat menjelaskan generalized anxiety disorder. Nah, Nurul mau menjelaskan nggak? Ini seperti yang tertera gitu. Kalau GAD itu sebenarnya kan sudah lebih banyak, jauh lebih banyak terjelaskan dibandingkan dengan fobia gitu, karena jauh lebih umum. Persentasenya lebih banyak gitu yang mengalami GAD. Jadi kecemasan yang sifatnya umum, nggak spesifik. Kalau kita bicara fobia kan spesifik gitu. Kalau kita bicara yang lainnya mungkin lebih spesifik gitu. Tapi kalau panic attack itu kan lebih spesifik. Tapi kalau generalized anxiety disorder ini umum banget gitu. Panic attack pun bisa terjadi di setting ini gitu. Panic disorder bisa terjadi gitu di setting ini, generalized anxiety disorder. Beberapa simptom yang utama ini gitu, artinya yang mudah dikenali ini, gelisah, tegang, mudah lelah. Kemarin kita membahas tentang depresi, bahwa salah satu depresi bertopeng itu adalah depresi yang salah satu ciri utamanya adalah lelah yang tidak berkesudahan. Lelahnya itu yang
exhausted gitu. Exhausted yang benar-benar yang lelah banget, yang lomprok gitu. Dia bisa jadi happy, bukan happy, tapi punya penggayuh apa, punya cita-cita, punya harapan waktu nanti begini-begini. Tapi stamina-nya itu nggak mendukung, lomprok gitu. Yang lama-lama itu akan merembet ke emosi dan juga kognisinya. Nah, di GAD ini pun iya, kalau kita bicara kecemasan tuh iya. Ada satu simptom yang itu kaitannya dengan kelelahan. Gampang banget lelah. Gampang banget ngedrop gitu. Asanya itu gampang banget ngedrop, semangatnya itu gampang banget ngedrop. Kemudian gampang blank, fokus itu susah, sensitif, senggol bacok. Kemudian yang ya karena senggol bacok otomatis kayak yang tegang gitu, waspada gitu. Hormon kortisolnya masih banyak banget, terproduksinya banyak. Dan akibatnya ketika seseorang itu mengalami gangguan tidur, sangat-sangat bisa dipahami, ya karena atasnya itu. Bagaimana mungkin seseorang mempunyai kualitas tidur yang bagus dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi ini yang kemudian menyebabkan GAD. Dan banyak sebetulnya di sekitar kita, teman-teman kita yang mengalami ini. Gitu, dan kemudian terganggu. Ya, ini hanya pesan aja. Kalau teman-teman mengalami beberapa hal ini, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap just sekedar. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata burnout di setting akademik. Ini lebih sekedar itu. Atau kalau saya boleh bicara, burnout yang berkepanjangan dan dibiarkan itu akan lead to anxiety, itu salah satunya, atau lead to depression gitu. Jadi jangan dibiarkan. Kalau teman-teman udah merasa burnout gitu, yang benar-benar yang udah nggak lagi ada, udah kayak gitu, udahlah segera cari pertolongan, ngobrol lah gitu dengan orang yang dipercaya gitu. Ngobrol lah dengan orang tua, ngobrol lah dengan psikolog gitu. Larilah ke psikolog. Jangan menunggu teman-teman nggak bisa keluar dari kamar kemudian baru telepon psikolog. Udah sangat terlambat. Gitu. Mumpung teman-teman tuh masih bisa keluar kamar, masih bisa cari makan, masih bisa motoran, mobilan, udah ke psikolog. Udah sekedar ngobrol. Saya kenapa ya kok begini ya? Saya kok biar segera ditangani. Nah, salah satunya yang mudah ditengerai, mudah dilihat adalah simptom itu, sign and symptom ini. Gitu. Next mungkin. Nah, sebentar, sebentar. Kalau itu hanya semingguan, itu nggak GAD gitu. Kalau makanya kenapa diagnosa itu hanya bisa ditegakkan oleh psikiater, psikolog, perawat jiwa, perawat umum yang sudah mendapatkan pelatihan kesehatan mental. Karena memang nggak mudah untuk menegakkan diagnosa, gitu. Nggak sembarang orang yang katakanlah udah lihat website, kemudian udah main checklist, kemudian bisa menegakkan diagnosa. Enggak, itu hanya prodrom, itu hanya deteksi dini awal. Seperti itu. Nah, GAD itu baru bisa tegak ketika ini, 6 bulanan. Gitu. Sekitar 6 bulanan, bukan yang hanya sehari, 2 hari, semingguan, enggak. Itu berlarut, nah baru itu bisa tegak GAD. Kalau enggak, ya mungkin hanya sekedar kecemasan yang agak di atas rata-rata, mungkin baru sampai ke ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental, bukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kok GAD kan udah ODGJ. Gitu mungkin. Next. Next slide. Halo. Fadila yang pegang ininya ya. Ya. Naik dulu, Fadila. Ya. Ya. Oh, udah, GAD-nya udah. Udah. GAD nanti teman-teman kalau mau lebih lanjut bisa ke Beyond Blue. Itu lumayan lebih luas gitu penjelasannya. Dan banyak hal kalau di Beyond Blue, nanti teman-teman piknik aja ke sana, lihat-lihat. Gitu. GAD kenapa gitu? Karena GAD itu tadi saya bilang, terkadang kita nggak ngerti gitu, teman kita pun mengalami GAD.
hanya karena dia nggak pernah ngeluh gitu. Jangan dikira gitu ya. Gitu. Nah, ini faktor penyebab kecemasan. Faktor penyebab kecemasan itu sama sebetulnya ketika kemarin kita berbicara tentang depresi atau ketika kita berbicara tentang gangguan jiwa secara umum. Tidak hanya bisa kita memandang dari satu faktor saja, dari satu aspek saja. Pasti multi gitu. Bisa dari riwayat keluarganya, genetiknya, kemudian dari stres sehari-hari atau stres yang memang itu benar-benar stressful, peristiwa-peristiwa yang benar-benar menekan gitu, kemudian dari masalah fisik juga, dan substance use gitu, penggunaan alkohol dan obat-obatan, baik itu yang sifatnya abuse ya, yang salah apa? Artinya alkohol dan segala macam yang itu digunakan bukan sebagai apa istilahnya penyalahgunaan atau yang karena memang itu obat-obatan rutin, itu tuh terkadang dampaknya juga harus diwaspadai. Seperti misalnya ini yang kemudian di sini kita nanti kalau teman-teman buka website di situ akan teman-teman akan bisa belajar bahwa orang-orang yang punya penyakit fisik yang itu memerlukan treatment rutin reguler kayak misalnya dan diabetes dan segala macam itu harus dipelajari gitu. Kalau memang teman-teman punya gejala, sudah menunjukkan gejala anxietas, itu tolong disampaikan ke dokternya. Dok, saya itu punya sign and symptom kecemasan, gangguan kecemasan. Boleh nggak dok dipastikan bahwa obat yang saya konsumsi reguler ini tidak memperparah itu, tidak malah menajamkan itu, gitu. Jadi itu harus benar-benar tahu, gitu. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah ke psikiater, tolong banget pelajari obatnya teman-teman. Gitu, buka gitu, ada websitenya. Kalau di Beyond Blue itu bahkan sampai ke mempelajari farmakologi. Kalau obat antidepresan ini itu tuh seperti apa? Jangan digunakan ketika seperti apa, sebaiknya seperti apa. Kalau kondisinya begini, sign and symptomnya itu begini, itu lebih pas menggunakan obat yang ini dan segala macam seperti itu bisa dipelajari. Nah, bagi teman-teman yang punya penyakit fisik yang memerlukan treatment berlanjut, itu pun juga sama harus belajar. Jangan hanya sekedar nebus resep, nggak ngerti resepnya itu apa, nggak masanya lagi begitu. Literasi itu harus ditingkatkan, baca, pelajari. Kalau kita punya penyakit, nggak mau pelajari penyakit kita, lah yang suruh belajar penyakit itu siapa? Kalau bukan kita. Kita yang harus belajar itu. Sehingga bisa konsultasi. Dok, kok saya habis minum obat ini, kok saya tuh, ya dok ya, kok mudah banget deg-degan, mudah banget jadi cemas banget. Apakah obat saya itu, kalau saya yang pelajari, itu tuh mengandung ini ya dok ya, bolehkah saya dipilihkan obat yang ini, soalnya itu nggak cocok dengan saya. Lakukan itu. Jadi penggunaan alkohol dan obat-obatan itu juga teman-teman harus tahu bahwa itu bisa menjadi faktor penyebab kecemasan. Coba pelajari. Gitu. Nah, di sini kita juga belajar akhirnya tentang kerentanan. Riwayat keluarga yang orang tuanya mempunyai riwayat gangguan jiwa, atau teman-teman yang dibesarkan di keluarga yang dua-duanya atau salah satu, atau kakeknya atau neneknya atau pamannya itu mempunyai gangguan jiwa, maka harus sedini mungkin, sebisa mungkin meningkatkan faktor protektifnya, pelajari gangguan jiwanya apa, kemudian aku harus bagaimana, gitu. Aku harus meningkatkan diriku di sisi apa. Jadi faktor risikonya ada, tapi faktor protektifnya itu ditingkatkan gitu, sehingga ini bisa meminimalisir atau bisa memanage faktor risiko yang ada. Seperti itu.
riwayat keluarga. Jadi belum tentu anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh pasangan orang tua yang punya gangguan kecemasan, dia otomatis menjadi pencemas atau punya gangguan kecemasan juga. Belum tentu. Kalau memang keluarga itu paham betul mengenai pentingnya mengembangkan faktor protektif dan membina keluarga tangguh supaya anaknya tidak kerentanan anaknya itu tidak manifest, tidak mewujud. Ini di sini kita juga belajar tentang faktor kerentanan. Begitu sih. Jadi sekali lagi teman-teman, faktor penyebab kecemasan dan gangguan jiwa lainnya, gangguan mental lainnya itu tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja. Pasti multi. Gitu Mbak Nopi? Ya, oke. Next slide. Ya. Ya. Sebelumnya, ya, oke. Mbak Nopi, sebetulnya. Sebentar. Ini penting banget. Mbak Yosiko. Mbak Yosiko menanggapi. Benar banget, saya pernah alami untuk obat ini, akhirnya saya tinggalkan. Jadi seperti sugesti, padahal pengaruh obat tiroid yang saya konsumsi. Ini berpulang ke masing-masing, tetapi sebetulnya obat itu jangan dijadikan stigma. Saya selalu berkesan gini, kalau memang teman-teman membutuhkan obat dari psikiater, that's okay, nggak masalah. Nggak masalah kok, gitu. Ini sama dengan orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes. Ada yang memang kemudian nggak hanya ada, tapi mostly kan kemudian obatnya juga reguler. Nah, ada yang kemudian beberapa itu menyesuaikan. Aku sudah agak baik, jadi kemarin diminta minumnya 2, sekarang aku 1 aja deh. Gitu. Ibu saya itu begitu, asma 2, akhirnya cuma diminum 1 gitu. Padahal resepnya 2, diminumnya 1. Diabetes pun begitu. Sama, tetapi artinya that's okay kemudian menyimpan obat itu untuk perawatan reguler karena memang itu dibutuhkan. Fisik seperti itu, psikis pun nggak masalah gitu. Jadi kalau teman-teman punya kecemasan, saya justru menyarankan teman-teman untuk secara berkala itu psychological check up. Berapa bulan, meskipun sudah baik, sesekali temuilah psikolog just untuk check up. Sesekali temuilah psikiater just sekedar check up gitu. Dan that's okay kemudian ketika ada satu masa, ada satu fase momen setelah baik-baik saja, setelah terminasi program, kemudian merasa kok aku agak relapse ya. Kemudian ketemu psikiater dan diberi obat dan harus minum obat. That's okay. Tapi intinya adalah teman-teman harus tahu gitu obat-obat itu, harus belajar gitu. Jangan asal yang kemudian disuapin. Literasinya harus main, literasinya harus jalan ketika teman-teman memutuskan, oke, aku akan pengobatan dengan psikiater. Oke, aku akan melakukan farmakoterapi. Maka teman-teman harus bersiap. Termasuk yang salah satu yang disiapkan adalah persiapan literasi yang memadai. Gitu ya, gitu. Kalau Mbak Yosiko, ini kembali kalau Mbak Yosiko pasti yang paling tahu tentang kondisinya. That's okay, nggak masalah gitu. Ketika akhirnya malah bisa lepas sama sekali dari obat dan jauh lebih sehat, wah itu oke sekali. Tapi bagi yang memang membutuhkan obat, itu pun nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Novi ya. Kita mengalami menemui klien-klien, banyak klien yang begitu ya. Tapi artinya nggak apa-apa, nggak cocok. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan banyak banget. Ada yang DM saya juga. Cuma nanti kita lihat ya, apakah kita bisa menjawab semuanya atau enggak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini sebenarnya bahasa saya aja sih, supaya memudahkan untuk menjelaskan. Jadi, kenapa disebut makanan? Karena kecemasan itu, kalau kita ibaratkan kecemasan itu seperti kuman yang masuk ke tubuh kita, gitu ya. Terus kuman itu dia sifatnya lapar dan dia membutuhkan makanan gitu.
yang dimana kalau kita kasih dia makanan ini, dia yang tadinya kecil lama-lama dia tambah besar, dan tambah besar. Gitu. Jadi si kuman yang bernama kecemasan ini ketika kita beri dia makan, semakin lama dia tambah besar dan tambah besar tanpa kita sadari. Nah, makanannya kecemasan itu ada dua. Yang pertama adalah cara berpikir yang tidak fleksibel dan cara berperilaku yang tidak adaptif. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang hal ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini kalau teman-teman yang suka ketemu saya di ruangan konsultasi, biasanya saya menjelaskan tentang ini. Sering banget saya jelasin tentang ini, namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi pada prinsipnya antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita rasakan, mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bahas satu persatu nih gitu ya, feeling gitu. Feeling itu bisa ada dua, feeling itu sifatnya fisik dan feeling yang sifatnya emosi. Jadi ini sering banget teman-teman, ternyata ini sepertinya sepele, tapi banyak dari teman-teman yang ternyata tidak aware sebenarnya ini aku ngerasa apa ya gitu. Sebenarnya ini apa sih yang aku rasakan gitu. Termasuk feeling ketika teman-teman mengalami kecemasan, yang sering kali terjadi adalah feeling secara fisik itu tegang di ototnya gitu. Tadi kita sempat membahas di atas, ada ketegangan di otot, terus kemudian jantung berdebar-debar gitu, terus kemudian sakit kepala gitu ya. Itu sensasi fisik yang sering kali dirasakan tetapi tidak disadari gitu. Kayak tahu-tahu kok aku ini ya rasanya nggak enak gitu, kok rasanya nggak nyaman ya di tubuhnya gitu. Termasuk juga feeling yang sifatnya emosi. Feeling yang sifatnya emosi juga seringkali tidak disadari. Ini tuh rasanya apa ya, kok rasanya ganjel ya, tapi apa gitu. Nah, penting untuk kita sadari dulu gitu. Ini tuh yang dirasakan apa aja gitu. Nah, terus kemudian feeling, lalu yang kedua adalah behavior. Behavior itu apa yang kita lakukan. Tadi ada sempat pertanyaan di peer deck-nya, apa aja yang teman-teman lakukan dalam kondisi cemas. Tadi ada beberapa yang sudah saya melakukan relaksasi, terus kemudian tarik nafas, terus tapi ada juga nih kalau di behavior ada juga teman-teman yang kalau cemas ya misalnya kalau cemas dengan skripsi tadi, karena cemas dengan skripsi ya udah nggak usah dikerjain gitu ya, atau tiduran aja gitu, atau itu tadi nonton drama Korea gitu ya, atau udah jalan-jalan aja gitu ya. Nah, ini kalau secara dalam hal behavior. Terus kemudian kalau kognitif, nanti yang tadi saya sebutkan ada 9 macam kekeliruan dalam proses berpikir, insya Allah nanti kita akan bahas lebih jauh di sana. Jadi kognitif itu ada kok di teorinya itu ada 3 layers. Layersnya itu dari yang pertama hanya sekedar pikiran otomatis gitu ya, terus nanti kemudian masuk ke dalam asumsi, lalu yang paling berat adalah belief. Jadi kalau sudah sampai di belief gitu ya, bahwa saya nggak berguna, saya nggak bisa mengerjakan ini dengan baik gitu ya, bahwa selalu saya yang serba salah dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika itu sudah sampai di tahap belief, maka biasanya untuk ngeluarinya lagi memang agak lebih butuh effort yang besar gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara di teorinya itu ya, ada kognitif, ada behavior dan feeling, dan ini adalah prinsip yang ada di CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oke, next. Nah ini perilakunya. Mbak Nurul mungkin mau menjelaskan perilaku yang memperburuk kecemasan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang perilaku yang memperburuk kecemasan atau perilaku yang memelihara kecemasan gitu, ini hanya beberapa aja. Ini yang kemudian nanti akan membawa kita pada penjelasan banyak hal gitu yang ternyata sering kita lakukan tanpa kita sadari. Tidak hanya avoidance, tidak hanya safety behavior gitu, tapi banyak hal yang mungkin nanti kalau Mbak Nopi pengen menjelaskan yang 9 distorsi kognitif nanti gitu. Tapi intinya kalau 2 hal ini, mau fokus ke 2 hal ini adalah ini perilaku-perilaku yang bukan acap kali, tapi khasnya orang Indonesia. Kita itu kan orang yang nggak nyaman dengan konflik.
kita tuh cenderung untuk menganggap konflik itu nggak ada. Kita tuh bukan orang yang perwira, gitu. Ksatria hadapi konflik, hadapi sumber kecemasan. Enggak. Maksud kita menghindari, melupakan, mendenial gitu adanya sumber kecemasan itu. Tapi tanpa kita sadari itu justru kemudian menjadi liar, sangat liar. Avoidance gitu. Jadi kita hindari justru itu kemudian tumbuh liar gitu di kepala kita. Kita itu cenderung untuk lebih mudah mengglorifikasi hal yang negatif, mendramatisasi hal yang negatif, yang mengharu biru, bukan haru biru, yang melankoli. Jadi kok yang Coba ya dilihat kalau belum. Carry Insight kemana sih? Carry. Nah, avoidance itu adalah satu hal pola perilaku yang memperburuk dan memelihara kecemasan itu sendiri. Kita bukan tipe orang yang oke, kalau asumsimu kayak gitu, yuk cek benernya gimana? Nggak usah lah. Paling juga kayak gitu pasti. Kita tuh khas banget seperti itu. Itu kan asumsimu bahwa gini. Ayo, tapi kan bahwa gini. Oh yo, ayo kita lihat gitu benernya seperti apa. Malas paling juga nanti begitu aja. Kita tipe yang begitu, avoidance. Jadi memang lari gitu, menghindar dari masalah. Itu pola. Safety behavior itu lebih ke arah, ini safety behavior yang mana ya? Ada beberapa safety behavior. Ini negatif safety behavior atau yang mana Mbak Nopi? Safety behavior, perilaku mengamankan diri, Mbak. Hampir sama sebetulnya dengan avoidance gitu. Safety behavior itu ya cari amannya, nggak menyelesaikan masalah. Itu khas kita banget kan. Khas kita Contohnya banget. ini Mbak, kalau tadi konteks mengerjakan skripsi, takut ketemu dosen, nanti dimarahi, kayaknya bakalan dimarahin deh. Gitu. Jadi ini avoidance sama safety behavior itu kong kali kong lah, sahabat karib mereka itu saling mendukung satu sama lain, sahabat sejati. Jadi safety behavior itu kayak yang menghindar untuk sementara menyelamatkan, memang safety, memang membuat safe, gitu. Tapi itu tuh menumpuk masalah. Itu menumpuk masalah. Ini juga safety behavior ini kalau teman-teman nanti sudah 10 tahun yang akan datang begitu, punya rumah tangga sendiri. Nah ini khas ini tuh di rumah tangga khas. Suami istri itu sering kali menerapkan perilaku safety behavior. Menghindar dari masalah, avoidance, melakukan hal-hal yang itu tuh kayak mengamankan gitu, cari amannya. Padahal itu tuh numpuk masalah. Nanti ketemu satu permasalahan nggak bisa selak lagi, udah bundet, nggak ada jalan keluar. Pas itu masih mungkin diselesaikan, yang diambil adalah avoidance dan safety behavior. Terus nanti kayak gitu. Nah itu. Jadi kalau kaitannya dengan kecemasan, pola ini nggak hanya di kecemasan ya, avoidance dan safety behavior, tapi khusus di kecemasan ini itu memelihara dan memperburuk kecemasan yang ada. Atau kalau ini konteks pasangan itu biasanya karena cemas pasangan saya selingkuh, terus kemudian bentuk safety behavior-nya adalah sering ngecek handphone pasangan gitu. Bisa jadi itu ke sana bisa jadi. Jadi dengan berbagai bentuk lah safety behavior, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Yang kalau kenapa Mbak? Ya itu nanti kong kali kong dua ini tuh kong kali kong, avoidance dan safety behavior. Avoidance itu safety behavior, salah satu safety behavior pada dasarnya. Yang ini kalau nggak salah dulu Pak Theo apa ya yang menjelaskan. Jadi safety behavior itu tuh kayak kalau kita gambarkan pakai grafik gitu, kita punya kecemasan gitu ya. Ini juga sering saya jelaskan ke mahasiswa. Kecemasan, cemas dengan skripsi gitu ya. Cemas dengan skripsi, kecemasannya naik, terus bentuk safety behavior-nya adalah nonton drama Korea gitu. Turun. Nonton drama Korea, kecemasannya turun, dia sedikit. Memang dia menurunkan kecemasan, tapi turunnya hanya sedikit. Terus nanti selesai nonton drama Korea, kecemasannya naik lagi. Nanti, nyari safety behavior yang lain lagi.
Nanti safety behavior lagi turun lagi, kecemasannya memang turun, tapi turunnya hanya sedikit. Nanti dia naik lagi gitu. Yang sebenarnya secara grafik itu kecemasannya sebenarnya naik gitu, tapi kayak seolah-olah dia turun sedikit dengan avoidance behavior dan safety behavior itu tadi gitu. Prokrastinator ini adalah orang yang sangat piawai menerapkan dua ini. Tahu nggak prokrastinator itu? Orang yang suka menunda. Para kepala pekerja, teman-teman mahasiswa yang mengerjakan skripsi, ancaman paling momok sebetulnya paling apa ya, mengkhawatirkan itu adalah prokrastinasi. Nah, para prokrastinator itu piawai banget melakukan ini. Sudah dari rumah gitu, siap gak siap ketemu dosen. Ding 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 ding. Kemudian ada pilihan. Mau ketemu Bapak enggak? Tapi paling cuma sekitar 20 menit. Atau minggu depan aja. Wah, dikasih pilihan begitu langsung minggu depan aja. Begitu. Tidak menyelesaikan itu safety behavior gitu. Juga avoidance. Gitu. Jadi tinggal ngetok pintu. Dan segala macam gitu. Kecemasannya tinggi banget. Kemudian ada yang jawil gitu. Nanti aja, tenang aja. Itu kan juga sama tuh sama kamu sama Pak Itmo. Itu aja juga belum menghadap kok. Kamu tuh mending loh. Udah ke kantin aja dulu. Mau yakin? Oh ya udah yuk. Safety. Itu safety. Menurunkan iya. Buat kesehatan jantungku, Bu. Gitu. Dan aku merasa saat itu tuh itu yang harus kita makan. Diabetes. Prokrastinator itu orang yang sangat cerdas dalam menerapkan ini, hati-hati. Dan seneng banget. Itu tuh setiap mahasiswa pernah lah sebentar atau lama mengalami itu. Saya pun pernah gitu. Kalau melakukan prokrastinasi itu kayaknya itu lega banget. Itu kayak pengalaman spiritualnya itu benar-benar yang gitu. Kayak yang benar-benar yang gitu. Kemudian euforia melakukan itu tuh benar-benar candu. Itu prokrastinator tuh kayak gitu. Benar-benar candu ingin merasakan euforia menunda gitu. Gitu. Ya enggak Mbak Nok? Ya, tapi tersiksa dengan kecemasannya sendiri. Tersiksa habis itu, tapi kan pas kemudian muncul, oke deh ke kantin dulu itu enggak banget, seneng banget gitu. Seneng banget. Oh, perkara itu nanti itu ya nanti itu. Sekarang tuh nikmati dulu itu. Dan nanti diulang lagi karena candu. Ya nantilah. Safety behavior juga bagi prokrastinator itu adalah membuat jadwal yang sangat diri. Oh, 1 minggu itu harus ngapain. Tapi terstruktur sangat sistematis. Gitu. Selesai itu, lega luar biasa. Bangga. Rasanya itu kayak sudah menyelesaikan ke semua hal itu. Padahal cuma jadwal. Nah, hobinya prokrastinator itu safety behavior. Itu tidak avoidance, itu safety behavior. Turun 10 itu jadi kemudian 6 plus bangga gitu, kayak udah yang nggak jalan. Itu prokrastinator. Ya. Gitu. Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, ini mau menjelaskan ini kan? Oke, Mbak Nurul atau aku dulu? Dirimu kan senang banget menjelaskan ini. Enggak juga sih, cuman kalau saya perhatikan, saya kalau melihat orang-orang dengan kecemasan itu suka terus kemudian mengklarifikasikan, oh ini masuknya kemana gitu. Dan ini seringkali tidak disadari. Jadi kalau kita biasanya menyebutkan distorsi kognitif. Jadi kalau ada satu buku itu yang menyebut sebagai anxiety thinking glasses. Jadi orang-orang yang punya kecemasan itu kayak dia pakai kacamata
tertentu gitu ya, yang kemudian membuat dia punya kecemasan gitu. Nah, menurut saya ini menarik gitu ya, karena banyak orang tidak menyadarinya, tapi ini real dialami oleh banyak orang. Oke, nanti kita bagian yang Mbak ada 9 soalnya. Yang pertama adalah polarized thinking. Jadi polarized thinking ini adalah kacamata orang yang berpikir antara hitam dan putih. Jadi kalau enggak berhasil ya gagal, kalau enggak baik ya buruk gitu. Jadi seolah-olah hidup dia itu hanya berkisar antara hitam dan putih. Dia nggak bisa menerima bahwa ada abu-abu gitu ya, ada warna lain, ada biru dan lain-lain gitu. Nah, ini banyak banget di mahasiswa gitu ya. Jadi kalau aku gagal di mata kuliah ini berarti aku bodoh ya. Jadi seolah seperti tidak ada pilihan lain, bahwa ya memang saya sedang belajar, bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa gitu ya. Saya kemarin tuh ada klien yang menarik. Jadi dia ini dari kecil selalu yang oleh ayahnya ini diminta untuk kok di sekolah itu nilainya harus selalu bagus gitu. Jadi harus selalu sempurna, harus 9, 10, 90 gitu ya. Jadi kalau dia nggak dapat nilai yang tinggi, dia akan dimarahi gitu sama ayahnya ini gitu. Sampai kemudian ketika dia kuliah, dia tinggal dengan dia hanya dengan ibunya gitu ya. Dan suatu ketika dia ujian, nilai bukan nilai. Jadi ketika dia ujian terus kemudian ada beberapa pertanyaan yang dia tidak bisa menjawab dengan baik gitu. Terus dia bilang ke ibunya gitu, "Ma, tadi aku nggak bisa jawab berapa soal gitu." Kemudian mamanya bilang, "Ya nggak apa-apa," gitu. Dan dia merasa aneh dengan itu gitu. Kok nggak apa-apa sih? Ya harusnya nggak gitu dong. Harusnya mama nggak bilang nggak apa-apa gitu. Harusnya mama marah gitu. Gitu. Jadi cara berpikir di mana seseorang itu harus selalu serba sempurna, harus selalu serba baik. Kalau nggak baik maka artinya buruk gitu. Atau ini kalau di istilah lain adalah fixed mindset. Jadi mindset yang harus fix gitu, harus baik. Kemudian mental filtering itu seperti pakai kacamata kuda. Jadi kalau biasanya menjelaskannya itu kayak ada seseorang yang terlambat menjemput, terus kemudian kita sudah berpikir bahwa kayaknya dia sengaja deh telat jemputnya, dia pasti ngobrol dulu nih sama orang di mana gitu ya. Tanpa dia berpikir mungkin ada sesuatu yang terjadi di jalan barangkali, atau mungkin ada kecelakaan atau kehabisan bensin atau seperti apa gitu. Itu mental filtering. Jadi dia ya udah kesimpulannya begitu, ya udah gitu aja. Magnification ini seperti ngezoom gitu ya, jadi kayak pakai kaca pembesar. Ini jadi penjelasan gampangnya gini. Nah, hari ini teman-teman udah pakai baju yang bagus banget gitu ya. Hari ini sempurna banget, udah cantik banget gitu. Udah pakai baju yang teman-teman suka. Terus suatu ketika ada kecap netes di lengan gitu. Dikit banget kecapnya. Entah mungkin kecipratan pas lagi makan atau apa gitu ya. Nah, magnifikasi itu adalah ketika teman-teman ngezoom di situ gitu. Jadi ada satu tetesan kecap, terus teman-teman ngezoom di situ, jadi seolah-olah hari ini aku pakai baju jelek banget gitu, berantakan banget karena satu tetes kecap itu tadi. Atau kayak teman-teman sudah ngerjain 10, ini kalau Mbak Nurul menjelaskannya itu kayak gini. Jadi teman-teman sudah ngerjain 10 pekerjaan, terus kemudian ada satu yang gagal gitu ya. Jadi yang 9 tadi udah hilang gitu. Jadi seolah-olah ketika teman-teman mengerjakan 9, udah benar semua, ada satu yang salah, yang 9 itu hilang semua gitu. Karena seolah yang satu itu tadi kayak gede banget, jadi besar banget gitu. Nah, next. Atau Mbak Nurul mau menambahkan dulu? Oke. Lanjut. Nah, kalau minimalisasi adalah kebalikan dari magnifikasi. Nah, betul. Nilai setitik rusak susu sebelahnya. Nah, kalau minimalisasi ini tadi adalah kebalikan dari magnifikasi. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang sudah dikerjakan, tapi kemudian seolah-olah
semua yang dikerjakan itu tadi nilainya kecil gitu. Jadi kayak saya sudah mengerjakan A, B, C, D gitu ya, tapi seolah-olah itu adalah hal yang remeh, yang tidak ada artinya gitu ya. Jadi ada banyak pekerjaan tetapi seperti tidak ada artinya sama sekali untuk dia ya, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain udah beda lagi. Jadi ya sebenarnya sudah mengerjakan banyak hal, tapi menurut dia nggak ngerjain apa-apa gitu. Kemudian generalizing the specific, menganggap bahwa segala sesuatu akan sama dengan pengalaman sebelumnya. Jadi misalnya ini banyak kalau orang-orang suka mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama, gitu ya. Jadi kalau pernah mengalami pengalaman buruk di masa lalu, gitu, terus kemudian menyamakan gitu bahwa semua laki-laki akan sama deh, atau semua wanita itu sama, gitu ya. Dan mungkin dulu pernah dihianati, gitu ya, atau mungkin pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan lawan jenisnya, gitu ya, sehingga seolah-olah menyamakan semua dengan pengalaman dia yang sebelumnya. Nah, catastrophizing, ya Mbak Nurul, oke menjelaskan catastrophizing. Jelaskan aja. Saya. Catastrophizing itu kayak ini. Saya dulu pernah ada mahasiswa yang datang, dia ceritanya panjang gitu, cuma singkat cerita, ada satu peristiwa yang kemudian pikirannya bergulir ke kayaknya aku bakalan DO deh, kayaknya aku bakalan nggak bisa lanjut kuliah lagi deh, kayaknya nanti keluargaku akan menderita seumur hidup deh gitu. Jadi seperti bola salju ya, yang kemudian bergulir kayak seolah-olah nanti akan terjadi bencana besar di belakang dan nggak bisa balik lagi dan tidak bisa memperbaikinya lagi. Glorifikasi, Ya. Dramatisasi, glorifikasi. Betul, catastrophizing. Jadi kayak kalau dibantu mungkin apa Mbak, gempa dikit terus kayaknya bakalan tsunami deh gitu. Padahal beda, itu beda, nggak bisa disamakan, sorry ya. Sebagai oh iya. Ini kalau ada di situasi beneran itu, kalau dengar kata air, udah panik karena kan kita memang punya laut gitu. Beda ya, artinya itu beda konteks lah gitu kalau itu. Iya, tapi barangkali dianalogikan ini ya, maksudnya kan kalau di Jogja itu sering ada lindu ya kalau istilah ininya tuh, gempa-gempa kecil-kecil gitu. Beda kalau mungkin gempanya udah gede gitu, oke gitu ya. Kalau kemudian gempa kecil-kecil terus kemudian diasosiasikan dengan tsunami kayaknya agak beda gitu. Ini catastrophizing itu saya lebih seneng pakainya itu tadi glorifikasi gitu. Ngadi-ngadi lah. Ngadi-ngadi. Kalau bahasa di IG itu suka yang bahasa ngadi-ngadi gitu. No aja yang kemudian berjabang kayak menulis cerpen kayak gitulah. Cerpen bersambung. Nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Itu kan nanti begini, itu kan nanti begitu. Udah ngarang bebas itu. Liar banget. Nah, itu kata surprising. Nggak mungkin ada tuh soalnya begini-begini. Wong sekarang itu step kita itu baru 5, dia udah berpikir 100. Dan itu jelek semuanya. Itu kata surprising itu begitu. Dramatisasi. Drama queen lah ini kalau orang. Drama king, drama queen orang yang suka melakukan kata surprising itu. Jadi kalau menghadapi orang seperti itu, diemin aja, lihat aja, kemudian bilang, kamu tuh drama queen banget. Baik. Gitu aja. Memang lebay gitu, kata surprising mukanya sangat lebay. Sok tahu, cenayang kayak Tuhan. Itu ya, segitunya kata surprising itu segitunya segitu merusaknya gitu. Dan bagi teman-teman yang masih memelihara kebiasaan sesat pikir yang seperti ini, segeralah berhenti. Cut. Itu candu. Kayak gitu tuh candu. Itu sih. Ya, tapi tadi kalau mau bilang drama queen harus lihat-lihat sikonnya ya. Oh iya. Agak bahaya juga itu. Kalau teman-teman memang udah deket gitu ya, memang udah temen yang ini banget gitu, oke gitu. Dan melihat situasi memang memungkinkan,
Ya. Nanti kok di CBT itu nanti ditabrakkan ke realita gitu modelnya gitu. Dan mereka harus ditemukan, mereka harus diperlihatkan bahwa ketakutan mereka itu ya pepesan kosong aja. Ya, oke. Next. Jumping conclusion. Nah, ini juga banyak banget nih. Oh iya. Ini makanan para ibu-ibu. Apa tuh, Mbak? Bapak itu kan harusnya tahu kan ya maksudku. Loh, kapan Bu bilangnya? Ya harusnya kan harus Pak. Loh, emangnya makan para ibu. Calon ibu-ibu berharap orang lain paham tanpa kita harus ngomong gitu ya. Itu berharap orang lain melakukan mind reading atau sebaliknya gitu. Atau sebaliknya, kita nggak tanya apa-apa tapi kita just sekedar bermain asumsi, itu kan juga mind reading. Harusnya kan dia udah ini. Nggak mungkin dia tuh nggak ngerti. Karena kalau begini ini, kan biasanya begitu. Iya nggak? Nah itu mind reading. Nggak ngerti. Oh, bermain asumsi itu mind reading. Seolah-olah tahu isi pikiran orang lain gitu kan. Biasanya kalau social anxiety biasanya mainnya di sini nih. Mind reading. Betul. Kayak dia nggak suka deh sama aku gitu. Nah. Kayak dia mikir aku ini deh nggak apa gitu ya. Nah, mind reading. Fortune telling itu meramalkan. Jadi kayak nanti bakalan ini deh gitu. Bakalan begini. Jadi kayak dia sudah bisa meramalkan sesuatu sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Padahal hanya asumsi. Gitu. Negative judgment ya punya penilaian yang negatif terhadap satu situasi. Itu. Jadi jumping conclusion menyimpulkan sesuatu sebelum sesuatu itu benar adanya gitu. Kecuali kalau mind reading ini akan jadi sesuatu yang rasional ketika misalnya sudah ada buktinya gitu ya. Jadi kayak misalnya kayaknya dia nggak nyaman deh sama aku gitu. Kecuali kalau yang bersangkutan memang pernah menyampaikan gitu ya. Ya aku nggak suka nih sama kamu gitu. Oke, itu artinya real gitu ya. Tapi ketika tidak pernah ada realitanya, tidak pernah ada faktanya bahwa seseorang itu merasa nggak nyaman atau dia nggak suka sama kita gitu ya, maka itu akan jadi sesuatu yang irasional namanya atau distorsi kognitif. Sebelum sesuatu benar-benar ada buktinya. Gitu. Nah, atau itu tadi seperti yang dijelaskan Mbak Nurul, berharap orang lain membaca pikiran kita sendiri tanpa kita perlu menyampaikannya. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah personalisasi. Personalisasi ini menganggap bahwa perkataan orang lain adalah sebuah kritik untuk dirinya. Jadi kayak misalnya ruangan ini kotor deh gitu ya, ruangan ini kotor gitu. Ada orang yang bilang begitu, terus kemudian dia berpikir bahwa itu adalah kritik untuk dirinya, bahwa kayaknya aku nggak bisa bersih-bersih. Gitu. Jadi dia menganggap bahwa apa yang orang lain katakan adalah bagian dari kritik untuk dirinya. Oke. Next. Nah, ini juga banyak nih di mahasiswa rigid thinking. Jadi kalau orang udah mulai bilang, ya harusnya gini gitu. Seharusnya ini berjalan sesuai dengan rencana gitu. Kalau tidak sesuai dengan rencana maka ya, jadi ini di mahasiswa juga banyak banget nih. Ketika orang sudah mulai bilang bahwa ya harusnya begini gitu, bahwa ini harusnya begitu, gitu. Bahwa harusnya termasuk juga harusnya nilai saya sekian gitu. Kalau nggak sekian maka sebenarnya kalau di cara berpikirnya kadang tumpang tindih dengan yang lainnya dan memang begitu gitu ya. Jadi kadang tumpang tindih dengan polarized thinking gitu ya, kalau nggak hitam dan putih gitu ya. Nah, ketika orang sudah mulai mengharuskan gitu ya, maka khawatirnya dia sudah sampai di cara berpikir yang rigid. Kemudian blaming ini juga banyak banget.
Jadi kalau nggak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Makanya sebetulnya mau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain ini tidak ada manfaatnya untuk kita dan justru akan membuat kita bermasalah secara psikologis. Jadi blaming itu kayak oke, aku yang salah gitu ya, memang selalu aku yang salah gitu. Gitu. Aku yang bodoh, aku yang nggak bisa gitu. Itu juga salah satu bentuk blaming. Nah, seringkali sebetulnya kalau blaming ini antara yang kalau nggak nyalain diri sendiri atau nyalain orang lain. Jadi dua-duanya ada di dirinya gitu. Kalau nggak nyalain diri sendiri atau nyalain orang lain. Oke. Kak Nur mau menambahkan? Itu sudah 9. Udah. Nah, ini beberapa rigid thinking dan blaming ini. Rigid thinking itu, nah kalau tadi ibu-ibu rigid thinking itu bapak-bapak. Oh iya. Ada gendernya nih. Biasanya bapak-bapak kan isin mundur. Tahu nggak isin mundur? Malu kalau harus mengakui bahwa aku salah dan segala macam. Biasanya bapak-bapak yang ini agak susah. Blaming gitu, kalau blaming self blame maupun blaming others itu bahaya banget gitu, itu bahaya banget, membuat kita tidak proporsional, membuat kita terlalu take it personal gitu. Masalah yang sebenarnya biasa karena kita take it benar-benar personal, jadi itu kayak jadi yang melekat gitu. Padahal mah itu tuh biasa, tapi kayak kemudian tuh membalur di kita gitu, kayak lengket. Jadi biasanya kemudian diperparah dengan blaming, itu self blame atau blaming others. Kalau punya masalah, ya udah, jangan take it personally. Lihat aja permasalahan as it is. Ini permasalahan-permasalahan seperti itu. Jangan yang seperti permasalahan satu itu udah cap bagi kita seumur hidup, nggak juga. Gitu. Itu itu beberapa hal. Saya paham kenapa Mbak Nopi excited banget mau menjelaskan ini, karena memang ini sering kita temui ya Mbak Nopi ya. Semua berawal dari kesalahan berpikir seperti ini, sesat pikir seperti ini, distorsi kognitif seperti ini. Nah, dengan kita mengetahui macam-macam ini, kita bisa memetakan, oh ternyata aku selama ini sesat pikir, oh ternyata aku selama ini melakukan rigid thinking, dan itu tuh nggak sehat sama sekali, nggak sehat. Harus diubah, kalau enggak taruhannya itu kesehatan mentalku. Nah itu teman-teman bisa begitu. Jadi mari kita berefleksi ke diri kita masing-masing. Karena terkadang kita udah waspada pun itu tanpa sadar kita lakukan. Tidak terkecuali kami para psikolog gitu. Ya kami nggak terlepas dari ancaman melakukan 9 ini tadi. Jadi mari kita selalu berefleksi. Itu, nah Mbak Nopi, sebelum kita tutup gitu. Tadi saya itu ada janji, ada satu pertanyaan yang kita bahas bersama. Oh ya. Sebenarnya masih ada satu slide lagi sih Mbak. Apa? Mengelolanya. Jadi bagaimana mengelola kecemasan. Oke, mungkin ini nanti menjawab ini. Yuk. Mau menjelaskan ini dulu atau menjawab pertanyaan? Jelaskan aja dulu. Oke. Cepat aja ya. Karena sebetulnya artinya kalau teman-teman sudah, ini slide selanjutnya boleh. Jadi kalau kecemasannya sudah dalam kategori yang berat, memang jauh lebih baik ketemu dengan psikolog dan supaya nanti diupayakan treatment yang lebih tepat tentunya gitu. Tetapi kalau teman-teman masih yang kecemasannya masih ringan gitu ya, ini bisa dicoba. Jadi yang pertama adalah mindfulness, kemudian relaksasi otot, cara berpikir yang fleksibel dan berperilaku yang adaptif. Jadi mindfulness itu sebenarnya ada banyak ya, kalau teman-teman mau pelajari di banyak sumber di internet, saya rasa banyak banget gitu ya. Pada prinsipnya adalah menghadirkan diri gitu ya di sini dan saat ini gitu. Jadi biasanya kalau kita cemas itu kan pikiran kita sudah nggak di sini lagi gitu. Nah, mengupayakan supaya kita hadir di sini dan saat ini gitu. Kemudian yang penting lagi adalah menyadari apa yang dirasakan di panca indera gitu ya. Termasuk juga apa yang dirasakan secara emosional dan apa yang dirasakan secara fisik gitu. Jadi kayak kalau tadi ada jantung berdebar-debar gitu ya, atau mungkin ada ketegangan otot. Ini penting banget karena seringkali kita nggak sadari bahwa kita ada ketegangan otot gitu. Nah, yang ini yang kemudian membuat kita jadi tidak, misalnya kalau orang-orang akan melihat gitu. Jadi
movement-nya itu jadi nggak fleksibel gitu. Nah, itu yang akan kemudian membuat teman-teman jadi gampang capek dan pada akhirnya jadi semakin memperrumit masalahnya gitu. Nah, ketika teman-teman sudah lebih rileks ototnya, biasanya akan membantu, termasuk juga dalam hal kemudahan dalam berpikir gitu. Jadi kalau kita tegang tubuhnya, biasanya kita juga akan kesulitan untuk memikirkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Nah, sadari juga pikiran, perasaan, dan perilaku yang ada. Kemudian relaksasi otot itu tadi, jadi kasih waktu untuk diri kita untuk melemaskan otot-ototnya dulu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengupayakan cara berpikir yang fleksibel dan berperilaku yang adaptif. Cara berpikir yang fleksibel itu adalah kita tuh selalu berpesan bahwa boleh kok kita berpikir negatif gitu ya, tetapi tidak itu yang dipelihara gitu. Jadi kalau kita berpikir negatif itu normal banget gitu, dan itu wajar banget untuk kita punya gitu ya. Jadi semua orang saya rasa wajar untuk kita punya cara berpikir yang negatif gitu, tetapi tidak untuk dipelihara. Dipelihara itu ya itu tadi. Jadi kalau kita kasih makan maka dia akan semakin besar gitu. Jadi emosi negatif apapun kalau kita pelihara maka dia akan semakin besar dan semakin besar. Jadi emosi apapun termasuk emosi takut gitu ya, emosi marah gitu. Emosi marah itu kalau kita kasih makan dia juga akan semakin besar. Emosi takut itu dikasih makannya pakai apa itu tadi. Jadi semakin kita menghindar dia akan semakin besar gitu. Nah, termasuk juga cara berpikirnya gitu. Jadi kalau cara berpikirnya kita sudah terlalu banyak yang negatif, maka dia akan memberi makan kecemasan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal 4 menit barangkali kita pakai untuk menjawab pertanyaan atau gimana, Mbak? Ya, coba sebelum slide ini. Oh, berarti ini. Iya, kalau next. Oke. Sip. Kalau di teman-teman kalau mau ke Beyond Blue di sana ada kategorisasi yang pendekatan CBT, ada pendekatan intervensi psikologis, ada intervensi farmakoterapi, obat-obatan dan lainnya gitu. Nah, kalau pendekatan intervensi psikologis mereka mengklasifikasi kalau Mbak Nopi tadi menjelaskan secara general gitu ya. Nah, kalau di sana lebih lagi teman-teman mau berkunjung ke sana, itu website kesukaan kami gitu. Kita sudah dijelaskan lebih jelas lagi ya Mbak Nopi ya gitu. Jadi ada CBT seperti apa, BT seperti apa, e-counseling seperti apa gitu dan segala macam gitu. Relaksasi otot itu termasuk desensitisasi itu masuk ke BT, behavioral terapi perilaku. Kemudian cara berpikir itu masuk ke CBT, itu macam-macam. Dan itu bisa dilakukan, CBT itu bisa dilakukan oleh kita tuh bisa self praktek secara mandiri CBT itu. Ini silahkan nanti diakses. Itu salah satu cara mengelola kecemasan. Nah, di sini saya sudah janji tadi ada yang bertanya. Jadi selamat sore. Sebelumnya saya didiagnosa itu sudah menjalani terapi obat dan neurofeedback. Kondisi suasana hati sudah lebih membaik dan keinginan untuk melakukan sesuatu sudah lebih baik, bisa fokus juga. Tapi masih kesulitan untuk mengendalikan kecemasan dan serangan panik saat di tempat umum, terutama di keramaian. Apakah ada cara lain selain metode pernapasan saat terjadi serangan panik atau kecemasan? Karena saat mencoba bernapas, biasanya semakin sulit untuk bernapas dan tangan menjadi tremor serta kaku. Terkadang sampai mual dan sakit kepala. Selain itu, apakah kondisi saya ini berpengaruh dengan saya yang senang merasakan rasa sakit? Karena jujur saya senang saat saya sakit kepala, mah kambuh atau didiagnosa sakit tertentu dan harus menjalani pengobatan. Ada 2 pertanyaan, apakah ada cara lain gitu? Nah, mungkin alternatifnya di sini. Sebut saja Mbak Mawar gitu ya. Mbak Mawar alternatifnya di sini. Jadi ini bisa dilatih. Tidak hanya mindfulness, saya lebih suka mengistilahkan dengan being here and now gitu. Being here and now. Jadi fokus
untuk saat ini, realitanya saat ini, merasakan apa yang itu. Jadi bukan termasuk pernafasan itu juga teknik, salah satu teknik itu bisa kemudian ditajamkan penguasaan itu, karena itu sangat-sangat mudah sekali diaplikasikan. Kemudian relaksasi otot pun iya dipadukan dengan teknik pernafasan tadi. Itu juga salah satu teknik yang bisa dikuasai secara mandiri, diulang-ulang sampai teman-teman bisa luwes melakukan itu, mengcombine itu. Dan hasilnya luar biasa sebetulnya gitu, antara teknik pernafasan sempurna, nyaman gitu, senyamannya kita, sama relaksasi otot. Nah, kemudian dipadukan dengan CBT gitu. Saya tuh punya klien punya panic attack, dia didiagnosa X gitu. Nah, salah satunya itu dia beberapa kali mengalami panic attack. Tidak sampai, bukan panic disorder gitu dia gitu, tapi dia mengalami panic attack. Nah, salah satunya itu adalah, itu bisa terjadi di setting manapun, di kelas dan segala macam, hampir seperti yang dialami oleh Mbak Mawar. Nah, yang dia lakukan adalah dia menerapkan teknik CBT, teknik-teknik CBT. Yang tadi itu being here and now, kemudian dia pernapasan yang ini yang bagus, dia mengikuti seluruh proses gitu, benar-benar mengikuti seluruh proses. Kalau Mbak Mawarni mengatakan saya menikmati sakit saya, sebetulnya itu membantu, karena menikmati betul bagaimana, saya menikmati betul Bu, bagaimana jantung saya itu benar-benar kayak loncat mau keluar. Saya menikmati ketika saya itu berpikiran, aduh saya nggak bakalan hidup, saya nggak bakalan bisa melewati ini semua. Saya nikmati itu semua. Saya seperti merasakan saya itu berproses, seperti melihat diri saya itu berproses melewati itu. Yuk, ayo dikit lagi, kan biasanya 10 menit, 5 sampai 10 menitan Bu. Saya tuh menghitung, ayo dikit lagi, ini udah 6 menit, dikit lagi, yuk gitu. Jadi dia menikmati tegangnya, keringat dinginnya, kemudian yang sulit bernafasnya, dia nikmati itu. Dia betul-betul tunggu itu gitu. Sampai kemudian lebih rileks, akhirnya sudah selesai fase panic attack-nya itu. Dan ketika saya tanya, gimana? Jadi kamu sudah, iya, saya bisa menguasai sekarang. Gitu. Dan dia bangga ketika melakukan itu. Efikasi dirinya itu benar-benar muncul gitu. Iya, nanti kalau panic attack saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi itu salah satu, mungkin bisa dikombinasi dengan yang lain, tapi CBT kalau panic attack, sepengalaman saya, itu paling efektif gitu di klien saya. Itu Mbak Mawar. Kemudian berpengaruh saya yang sedang merasakan rasa sakit. Kalau saya lebih ke arah, ya kalau rasa sakit itu dinikmati, disyukuri, ya itu malah merupakan satu hal yang luar biasa. Ya Mbak Nop ya. Kalau kita itu bisa benar-benar bersyukur atas rasa sakit yang kita alami gitu, wah itu luar biasa banget. Gitu. Nikmati aja. Kita pusing, nikmati. Gitu. Kita migrain, kita kayak saya misalnya, kalau saya itu kan alergi gitu, selalu bersin aja di samping saya tuh tisu banyak banget gitu. Kalau dingin gitu kan, AC habis di depan itu mesti yang kemudian ya udah dinikmati saja, meskipun radang gitu harus dan segala macam. Ya udah, ya memang itu kan kita tuh harus alhamdulillah ala kulli hal kan, bersyukur atas segala sesuatu. Kalau itu bentuknya bisa sampai menikmati gitu, ya sudah. Kita niatkan saja itu sebagai ibadah gitu. Kita niatkan saja itu sebagai part dari rasa bersyukur kita. Kita larikan ke sana, energinya jadi positif kan? Gitu. Itu terus satu lagi Mbak Novi. Ini penting kayaknya. Dari Mbak atau Ibu, Mbak Meiza Luksana. Selain kuat di literasi, kita juga harus belajar soal neurologi dan juga nutrisi, agar tahu apa yang sebetulnya terjadi pada diri kita secara sains. Betul sekali. Teman-teman kalau mau sehat mental, ya tahulah gitu asupan-asupan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh kesehatan mental kita, tubuh kita. Karena ya fisik yang kuat itu memang menunjang banget bagi kita untuk mempertahankan kesehatan mental kita. Dan pengaruh neurologi itu juga sangat-sangat penting. Biasanya kalau kita bicara kesehatan mental, kita menjelaskan tentang fungsi otak ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atau Ibu Meiza Luksana. Betul, setuju. Ya,
Karena itu juga akan mempengaruhi hormon di tubuh kita Yes, ya. benar gitu. Karena kalau kita bicara sakit mental ya kita bicara otak ya. Ya, makanya sebenarnya kalau di terapi psikologi itu kan sebetulnya kita akan melihat itu secara komprehensif gitu ya. Jadi barangkali kita perhatikan juga nutrisi makanannya gitu ya. Apakah jangan-jangan terlalu banyak junk food yang dia makan gitu, atau Jangan-jangan terlalu banyak Indomie. Terus atau terlalu banyak cilok gitu ya. Atau ya apakah teman-teman kadang-kadang justru jadi malas makan itu, apakah jangan-jangan jadi Tapi jangan pernah mengatakan kebanyakan micin ya. Saya pejuang micin. Ya, saya juga hobi micin itu pembawa kebahagiaan. Betul. Kalau makannya jangan sekilo. Ya, sekali-kali aja. Kali-kali mendatangkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Betul. Nah, itu jadi termasuk juga komprehensif itu ada nutrisinya, kemudian jam tidurnya, gitu. Itu juga sangat mempengaruhi hormon tubuh kita, gitu. Terus kemudian apakah terlalu larut malam kalau tidur, gitu, atau aktivitas fisiknya apakah cukup atau tidak, gitu ya. Kalau aktivitas fisiknya kurang juga itu akan mempengaruhi kita secara psikologis, gitu. Itu, nah. Terima kasih untuk masukannya tadi terkait dengan nutrisi. Itu penting banget, sangat-sangat penting untuk kita. Penting untuk memperhatikan pencernaan kita juga, karena itu juga yang memproduksi hormon di tubuh kita. Nah, sebelum kita tutup, tadi kita kan janji mau menjelaskan desensitisasi ya, Mbak. Silakan. Ya. 1 menit. Pada prinsipnya ketika kita cemas, kita kasih contoh aja ya, misalnya kita cemas dengan, kalau klien saya tuh dulu pernah, karena dia ada social anxiety juga, terus kemudian dia takut datang ke kampus gitu. Kebetulan dia di kampus juga merasa pernah dibully gitu ya, sehingga dia kampus itu jadi sesuatu yang menakutkan untuk dia gitu. Nah, proses desensitisasi ini adalah proses untuk pelan-pelan gitu ya. Atau pernah juga ada yang dia cemas dengan jembatan gitu ya. Saya minta dia untuk yuk kita lihat dulu jembatan dari jauh, itu dari kampus kan kelihatan tuh jembatan layang gitu kan. Lihat dulu dari kampus gitu. Atau kalau masih takut juga ya lihat dulu dari YouTube misalnya gitu, atau dari gambar-gambar di internet ya. Lihat dulu dari jauh gitu. Kalau masih deg-degan gitu ya, dikelola dulu gitu ya. Kalau masih nggak nyaman melihatnya, kita coba bayangkan dulu, berimajinasi dulu gitu ya. Sampai kemudian kita nyaman melihat dari jauh, kemudian didekati, semakin dekat dan semakin dekat gitu. Nah, pada prinsipnya adalah desensitisasi ini adalah mendekati sumber kecemasannya itu. Cemas datang ke ruangan dosen pembimbing gitu ya. Ya udah pelan-pelan gitu. Dari gerbang misalnya gitu, kalau memang masih cemas melihat gerbangnya, ya udah lihat dari jauh dulu gitu ya. Setelah itu mau pulang lagi nggak apa-apa, besok dicoba lagi gitu. Meskipun ya upayakan tidak yang kemudian, karena kadang-kadang suka sulit membedakan mana safety behavior dan mana yang itu adalah proses kita untuk pelan-pelan menuju ke sana gitu ya. Nah, perlu juga dibedakan gitu, karena kalau kita seperti memanjakan diri, terus kemudian kita jadi tidak bersegera menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan, maka ya bisa jadi itu salah satu bentuk safety behavior gitu. Tapi kalau itu adalah bagian dari proses terapi kita tarik diri dulu untuk sebagai proses untuk kita menenangkan diri dan menyiapkan diri kita untuk menemui sumber stres kita, yaitu salah satu bentuk treatment kita. Begitu. Sensitisasi. Oke. Saya rasa cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, seperti yang selalu kita sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang mental health memang nggak pernah ada cukupnya gitu ya. Kami minta maaf karena tidak semua pertanyaan ternyata bisa kita jawab. Nah, lebih mungkin saya ingin pesan satu lah, Mbak. Kita selalu menekankan ini, teman-teman, bagi teman-teman di forum ini khususnya, dan tolong sampaikan ke teman-teman di luar sana. Sejatinya kita semua itu punya permasalahan.
besar kecil itu tergantung persepsi. Artinya bisa jadi kita melihat permasalahan kita kok berat banget, kemudian kita melihat tetangga kok permasalahan dia kecil ya. Belum tentu. Yang kecil yang kita lihat itu bagi yang bersangkutan bisa jadi lebih berat dibandingkan punya kita. Wong sinawang gitu. Karena besar kecil permasalahan itu tergantung pada persepsi, bagaimana persepsi kita memandangnya. Dan persepsi kita itu dipengaruhi oleh latar belakang kita, oleh pengalaman kita, oleh banyak hal gitu. Jadi jangan pernah seperti itu gitu. Jangan pernah merasa kok aku tidak beruntung dan segala macam. Satu, kedua, teman-teman seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, ingat kita itu tidak hanya diberi faktor risiko, faktor kerentanan saja oleh Tuhan gitu. Kita juga diberi faktor protektif gitu, yang kita tuh bisa mengembangkan itu. Itu ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mendapatkan itu di keluarga, carilah itu di luar. Kalau kita tidak bisa menemukan support system itu di keluarga, carilah support system itu di luar. Tidak harus orang yang kita kenal, gitu. Tidak harus orang yang kita kenal. Sekali lagi saya ingin sampaikan ini. Jadi jangan putus asa, jangan pernah mengatakan dia beruntung banget keluarganya, support systemnya bagus. Iya dia beruntung, tapi kita pun juga bisa beruntung. Cari support system itu, gitu ya. Jadi ayo tetap kita berjuang dengan ujian kita masing-masing. Tetap semangat. Gitu. Saya jadi ingat ini, kalau di psikologi kita tuh belajar bahwa semua stimulus itu netral sifatnya. Yang membuatnya menjadi positif atau negatif adalah pikiran kita dan masa lalu kita, pengalaman kita. Gitu ya. Jadi ada orang yang melihat pulpen ini netral sebetulnya, tetapi ada orang yang melihatnya menjadi sesuatu yang negatif. Mungkin dulu dia pernah ada pengalaman, dia ujian pakai pulpen yang kayak gini, terus kemudian dia gagal karena pulpennya tintanya nggak keluar gitu ya, terus itu yang membuat dia gagal misalnya gitu. Nah, tapi pada dasarnya pulpen ini netral sebetulnya. Ini menjadi positif atau negatif tergantung pada pikiran kita dan pengalaman kita di masa lalu. Gitu. Nah, dan satu lagi poinnya bahwa pikiran bisa kita latih. Jadi kalau tadi kita berbicara 9 macam cara berpikir yang salah, itu sebetulnya semuanya bisa dilatih. Dan semua itu terbentuk karena masa lalu kita, karena masa kecil kita. Bisa jadi dari kecil kita terbiasa untuk itu tadi selalu diminta untuk nilainya harus 100 mungkin gitu ya, atau mungkin dari kecil terlalu sering disalahkan barangkali gitu, itu yang kemudian membuat kita jadi punya pola berpikir itu tadi gitu. Nah, tapi pada prinsipnya cara berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dilatihkan. Itu menjadi rasanya kok sulit ya gitu, karena ya itu tadi, jadi ada yang dia seolah-olah sudah otomatis aja gitu. Jadi ketika melihat pulpen, apa yang pertama kali terpikirkan itu kayak otomatis aja gitu. Tetapi pada prinsipnya itu sebenarnya bisa dilatihkan. Jadi bisa kita ubah gitu. Intinya kita bisa menuju hal yang lebih baik, bisa menjadi lebih baik. Jangan terperangkap pada masa lalu juga. Jangan mau dikendalikan masa lalu. Jangan mau disetir oleh masa lalu. Oh ya, dan sebetulnya kita yang punya kontrol atas diri kita yang punya kontrol atas pikiran kita, dan kita yang punya kontrol atas emosi kita. Termasuk kalau tadi ada situasi panik dan lain sebagainya, ingatlah bahwa kita yang punya kontrol atas diri kita. Jadi bukan kita yang dikontrol atas emosi kita. Sip. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya kembalikan ke MC-nya. Nasti. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, di sini sedang azan, jadi suaranya terdengar. Iya. Sama. Ya, soalnya di kos saya dekat banget, Bu, sama masjid gitu ya. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan yang menarik dan banyak banget nih ya, karena seperti